Sintayong bungkam omongan Jose Mourinho. Klub Inggris soroti kemenangan Garuda Muda. Turkmenistan diuntungkan di kualifikasi Piala Asia U23. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan apresiasi atas performa yang ditunjukkan skuad U23 kala membantai Taiwan dengan skor 9-0. Sintayong mengaku sudah memprediksi kemenangan Timnas U23. Hanya saja ia meminta skuad untuk tidak menganggap remeh dan fokus dalam pertandingan. Hal itu dilakukan Rizky Ridho dan kawan-kawan sehingga mampu menang besar. Meski begitu, Sintayong menegaskan anak asuhnya untuk tidak terlarut dalam hasil kontra Taiwan. Pasalnya, Garuda Muda telah ditunggu Turkmenistan di laga terakhir penyisihan grup K kualifikasi Piala Asia U23. Usai mengapresiasi perjuangan Garuda Muda, Sintayong mengakui bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang. Hal itu terbukti 9 gol ke gawang Taiwan berhasil dicetak oleh para talenta lokal, pemain abroad maupun pemain keturunan. Diketahui pelatih Sintayong punya tugas untuk memajukan sepak bola Indonesia. Meski belum mempersembahkan trofi sejak bergabung ke Timnas Indonesia pada 2019 silam, pelatih asal Korea Selatan tersebut mampu meningkatkan level permainan skuad Garuda. Marcelino Ferdinand langsung merespon kemenangan telak Timnas Indonesia U23 dengan skor 9-0 atas Timnas Taiwan U23 di laga grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Usai pertandingan, Marcelino menegaskan perjalanan Timnas Indonesia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 belum usai. Oleh karena itu, haram hukumnya untuk terlarut dalam euforia besar. Pemain KMS Kadense itu mengatakan timnya harus bersiap diri kembali untuk laga melawan Turkmenistan. Sebab Timnas Turkmenistan U23 tidak akan mudah untuk dikalahkan. Marcelino menyebut rekan-rekannya sudah punya komitmen akan berusaha tampil menggila dalam setiap laga. Hal tersebut agar kemenangan demi kemenangan diraih Garuda Muda demi lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Bintang Timnas Indonesia U23 Ivar Jenner menjadi sorotan usai tampil baik saat membantu Garuda Muda menang 9-0 atas Taiwan U23 di laga lanjutan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dikutip dari akun TikTok @astrafael27, selain karena permainan luar biasanya, fans Timnas Indonesia U23 juga kaget dengan sikap lucu Ivar Jenner di luar lapangan. Pada unggahan akun tersebut tidak ada yang menyangka seorang Ivar Jenner yang tampak begitu tenang dan serius di lapangan justru memiliki sikap yang lucu dan menghibur di luar pertandingan. Hal itu terlihat dalam sebuah momen dirinya memperlihatkan kemampuan jogetnya di depan pemain Timnas Indonesia U23 lain. Di luar tuan rumah Qatar, Timnas Vietnam U23 menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Asia U23 2024. Nguyen Phuong Tuc dan kawan-kawan memastikan kelolosan itu usai mengalahkan Timnas Yaman U23 dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu kemarin. Hasil positif itu membuat Vietnam mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Mereka unggul 3 angka dari Yaman yang menduduki peringkat kedua. Penentuan posisi akhir di klasemen grup adalah dengan head-to-head terlebih dahulu baru selisih gol. Berkat kemenangan itu, Vietnam tidak akan terkejar oleh Yaman andai takluk dari Timnas Singapura U23 di laga terakhir. Vietnam memang sedikit diuntungkan dengan aturan serta status sebagai tuan rumah kualifikasi grup C Piala Asia U23 2024. Namun mereka tetap layak untuk menjadi kesebelasan pertama yang lolos ke putaran final. Klasemen runner-up terbaik sedikit berbeda lantaran komposisi di setiap grup tidak sama. Bagi grup yang berisi 4 tim, maka laga melawan juru kunci tidak masuk hitungan. Hal itu tentu merugikan kesebelasan seperti Timnas Malaysia U23. Harimau Malaya Muda saat ini duduk di posisi 5 klasemen runner-up terbaik dengan torehan 3 poin. Padahal mereka sudah mengumpulkan 6 angka hasil dari 2 kali menang. Maka dari itu mereka wajib menghindari kekalahan di laga terakhir melawan Timnas Thailand U23. Jika memetik hasil seri saja, nasib juga belum tentu membaik lantaran harus bersaing dengan 10 runner-up lain. Untuk saat ini, posisi teratas klasemen runner-up terbaik ditempati Timnas Kuwait U23 dengan 3 poin namun memiliki selisih gol plus 4.
Sama seperti Turkmenistan U23 yang berada satu grup dengan skuad Garuda Muda. Klub Liga Inggris Ipswich Town turut menyoroti kemenangan timnas U23 Indonesia atas Taiwan dengan skor 9-0. Melalui laman resmi klub, Ipswich Town mengakui bahwa Garuda Muda mampu menunjukkan hal yang luar biasa. Terlebih Elkan Bagot tampil ciamik pada laga ini. Selain gol yang dibuat, Ipswich Town juga memberikan pujian kepada Elkan Bagot setelah sukses membuat timnas U23 Indonesia mencatatkan clean sheet. Sementara itu tentu kita berharap Elkan Bagot bisa segera menembus skuad inti Ipswich Town. Seperti diketahui, Elkan Bagot belum pernah tampil di Liga Championship musim 2023-2024. Pemain berposisi sebagai bek itu tercatat baru memainkan 2 laga di ajang Piala Liga Inggris. Sebelumnya Elkan Bagot menegaskan siap bekerja keras untuk mendapatkan menit bermain di Ipswich Town. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tantangan kepada skuad timnas U23 Indonesia usai menang 9-0 atas Taiwan pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2024. Menteri BUMN itu menyebut skuad Garuda Muda saat ini merupakan generasi emas timnas Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada permainan Garuda Muda saat lawan Taiwan. Skuad asuhan Sintayong disebut oleh Erick Thohir bisa mempertahankan standar sampai pertandingan usai. Meski begitu, skuad Garuda Muda ditantang untuk bisa menampilkan standar yang sama saat ditantang tim-tim besar. Erick Thohir meminta skuad Garuda Muda untuk tidak cepat terlena. Ex-presiden Inter Milan tersebut ingin timnas U23 Indonesia mendapatkan hasil baik lawan Turkmenistan. Tentu hal ini agar masyarakat tanah air bangga dengan perjuangan Garuda Muda. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong langsung berfokus pada laga melawan Turkmenistan Selasa mendatang. Meski hanya perlu hasil imbang, Sintayong bertekad tetap memberikan kemenangan di hadapan para fans. Pasalnya, Turkmenistan memiliki keuntungan tersendiri di kualifikasi Piala AFC U23 kali ini. Sintayong menyebut Turkmenistan memiliki istirahat 6 hari sebelum bertemu timnas U23 Indonesia. Hal itulah yang membuat Turkmenistan diuntungkan dari segi jadwal. Namun Sintayong menegaskan kepada anak asuhnya untuk terus memperbaiki diri. Bola itu bundar, saya tegaskan terus-terusan saat latihan dan meeting, kita tetap harus fokus 100%. Turkmenistan karena mereka tandingnya tanggal 6, kemudian tanggal 12, jadi cukup banyak waktu istirahat. Apalagi pasti akan bisa adaptasi dengan cuaca juga. Memang tidak mudah, tapi menurut saya kita pasti bisa raih kemenangan, memang bola bundar, kata Sintayong. Keberhasilan Sintayong membawa Indonesia mengalahkan Turkmenistan beberapa hari yang lalu sekaligus membuat omongan Jose Mourinho soal timnas terpatahkan. Kala itu Mourinho menyinggung bahwa setidaknya pemain Indonesia harus bermain penuh semangat kendati kalah kualitas dari lawan. Hal itu diungkapkan kala dirinya membawa Chelsea bermain dalam laga persahabatan melawan Indonesia All-Star pada 2013 lalu. Sintayong sendiri mengaku merasakan apa yang disampaikan Jose Mourinho kala pertama kali melatih timnas Indonesia. Namun dengan kemenangan Indonesia atas Turkmenistan, juga prestasi lainnya belakangan ini merupakan bukti dari kemampuan Sintayong dalam membenahi persoalan timnas, sekaligus mematahkan apa yang diucapkan Jose Mourinho. Mungkin perkataan Jose Mourinho benar dalam beberapa tahun lalu, tetapi kini timnas Indonesia sudah berubah sejak ditangani oleh Sintayong. Pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong kini mampu bermain dengan penuh semangat dalam setiap pertandingan dan juga memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Swiss selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.